apabila kita sudah berniat untuk mengaji dengan sungguh-sungguh, tetapi saat kajian berlangsung ada yang bertanya tentang materi yang dibahas dalam kajian, tetapi setelah itu merembet pertanyaan lain yang keluar materi kajian, itu bagaimana, Ustaz? Pertanyaannya ya keluar dari materi kajian ini. Brosur kita adab majelis ya bagaimana? Ya tidak apa-apa. Memang di MTA seperti itu, pengajian sifatnya umum. Memang kalau bisa lebih fokus tematik, itu akan lebih mengena. Satu masalah dibahas sampai tuntas, satu masalah dibahas sampai tuntas, satu masalah dibahas sampai tuntas. Namun kalau ternyata keluar dari tema, pematerinya kebetulan Allah titipkan pengetahuan sehingga bisa menjawab, juga tidak apa-apa. Kalau keluar dari tema padahal tadi pematerinya menyiapkan dengan baik tema yang akan dibahas, kok tiba-tiba ada pertanyaan keluar dari tema. Nah, kurang persiapan di luar tema itu sehingga tidak tahu jawaban dari Quran, jawaban dari sunnah. Maka di Anda ditekankan ora oleh ngarang. Jangan hanya merasa gengsi, oh saya sudah senior masuk orang ngerti jawaban dari pertanyaan itu. Maka tidak boleh ngarang. Jangan malu mengatakan saya belum tahu. Nanti tak kulak kesik. Ya, ibaratnya begitu. Kita utang. Nanti tak kulak kesik. Ahad depan akan kita jawab. Kalau ternyata jawaban hari ini tidak pas, tidak malu juga besok meralat mengakui kesalahan. Karena mungkin lupa pas jawab saat ini, lupa. Nah, apalagi kalau sampai tidak tahu kok nekat ngeyel jawab mergo gengsi, mergo izin. Nah, itu sangat-sangat tidak dibenarkan. Ya, tidak masalah kalau keluar dari tema, ada pertanyaan keluar dari tema yang pematerinya dititipi oleh Allah pengetahuan tentang itu, meski keluar dari tema, berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah, ya dijawab, tidak mengapa. Insya Allah nilai kebaikan di sisi Allah juga tercatat, meski tidak harus satu tema. Memang lebih ininya apa? Lebih mengenanya kalau memang itu satu tema. Satu tema bahas sampai tuntas. Satu tema bahas sampai tuntas. Karena di samping itu pemateri terkadang mempersiapkan diri, mempersiapkan materi terkait dengan tema itu. Tiba-tiba temanya keluar pertanyaannya. Nah, kalau memang belum tahu, jawab belum tahu. Nanti dicarikan tahu dulu. Karena dalam masalah wilayah agama ini tidak boleh kita sembrono menjawab sesuatu yang kita sendiri tidak yakin dasarnya dari Quran, dasarnya dari sunnah, kita tidak yakin, hanya mereka-reka menduga-duga. Nah, itu tidak dibenarkan. Ya tidak mengapa, boleh, jangan mengurangi keikhlasan meski itu keluar dari tema. Nah, kalau bisa, memang kalau di kajian ini, siapa yang bertanya ini, kalau bisa memang satu tema. Namun kalau tidak bisa, ada pertanyaan, kan sering di kita itu dibacakan brosur, baru pertama dibuka ada pertanyaan, brosurnya puasa, baru dibuka ada pertanyaan, langsung nomor satu pertanyaannya tentang zina, tentang mencuri, tentang cekcok suami istri, padahal brosurnya puasa. Nah, itu kalau tidak ngerti jawabannya, jangan dikarang jawabannya. Tidak boleh kita dalam masalah agama ngarang-ngarang jawaban. Semua harus berlandaskan dasar hukum agama yang ditinggalkan oleh Nabi sebagai warisan ini, yaitu Quran Sunnah. Nah, ini kalau di luar tema, monggo kalau memang jawabannya sesuai dengan Quran dan Sunnah, boleh. Insya Allah tidak mengurangi kebaikan. Dan harapannya, meski itu di luar tema, mudah-mudahan tidak mengurangi keikhlasan. Ya, ada lagi. Masih terkait dengan adab menuntut ilmu. Yang pertama,
apakah makan atau ngemil saat mendengarkan kajian itu termasuk tidak beradab dalam menuntut ilmu? Kemudian dua, sebagai pelajar bagaimana agar saat menuntut ilmu niatnya benar-benar lurus karena Allah? Yang pertama, makan minum wong yo ngelak tenan. Haus minum ya ndak apa-apa, sekedar minum. Nah ini disambil makan bagaimana? Ya, disambil makan, kalau memang bisa mendengarkan dengan baik dan nidom di situ memang membolehkan, ya tidak mengapa. Apalagi kalau pematerinya mengizinkan, nah itu tidak mengapa. Tetapi memang alangkah baiknya tahan makannya. Kalau hanya sekedar minum itu pekerjaan ringan. Kalau makan dengan makanan berat apalagi, dah menjadi tidak fokus itu nanti. Pembicaranya jadi kepingin kok. Ya memang kalau bisa sebelum datang ya, ke tempat kajian itu makan minum dulu yang cukup. Sehingga begitu datang duduk di majelis ilmu itu sudah tidak terganggu dengan yang lain-lain. Ora pengen mangan, ora pengen ngemil. Tetapi karena sudah terisi, segala sesuatu itu harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan segala sesuatu. Mau ngaji, ngerti ngaji nanti waktunya agak lama dari pagi sampai siang, maka sarapan dulu. Kalau itu kajian jihad pagi seperti ini, sarapan dulu secukupnya. Begitu sampai tempatnya, sudah jangan terganggu dengan yang lain-lain. Jangan terganggu. Kalau ngemil hanya sekedar menghilangkan rasa kantuk, kalau nggak ngemil ngantuk, maka boleh-boleh saja. Sehingga dengan ngemil menjadi fokus lagi, sah-sah saja. Ya. Tetapi lebih baik dipersiapkan sebelumnya, dicukupi betul kebutuhan perutnya, biar ngaji itu ya betul-betul tenang, tidak kerusak. Kok terus ngemil didelik kan jikuke sithik-sithik, wedi dijaluk ki wetengene. Akhirnya begitu masuk kresek, tangan masuk kresek, mengganggu itu. Mengganggu. Wis ngono makannya kecap. Tambah mengganggu. Persiapkan. Kalau memang mau ngaji butuh persiapan dulu, termasuk persiapan kebutuhan perut. Jangan sampai ini beda antara kebutuhan dan hobi. Ya lah nek wis hobine ngemil, mbok ning ngendinggon ya ngemil. Mbok sudah sarapan barang ya tetap ngemil. Ngantuk ora ngantuk ya tetap ngemil. Ini kalau sudah hobi. Maka diusahakan semaksimalnya ya, kebutuhan perut penuhi dulu sehingga ngaji bisa fokus. Kalau jangan ngantuk tenan, ngemut permen biar gak ngantuk. Ya, yang pertama, yang kedua apa tadi? Untuk meluruskan niat dalam belajar. Ya, meluruskan niat dalam belajar. Ingat, ya, ini saudara atau saudari ini belajar itu tujuannya bukan hanya sebatas cari ilmu, bukan. Kalau belajar tujuan utamanya hanya sebatas cari ilmu, orang yang di luar Islam pun banyak juga yang belajar. Bahkan banyak yang lebih pinter. Terbukti saat ini yang menguasai peradaban dunia saat ini bukan orang Islam. Ini membuktikan bahwa saat ini orang di luar Islam lebih pinter, lebih maju, lebih memiliki peradaban daripada orang Islam sendiri. Maka kalau tujuan utamanya dari belajar itu hanya untuk mencari ilmu tok. Nah, orang di luar Islam pun mereka lebih banyak punya ilmu.
Dan orang Islam yang saat ini belajar pun banyak yang mengadopsi ilmu-ilmu yang dihasilkan oleh orang-orang di luar Islam. Rumus ini, rumus itu, penemunya siapa? Penemunya dulu ilmuwan Muslim. Kemudian pengembangnya siapa? Ternyata bukan orang Islam. Sekarang ditemukan ilmu baru, ilmu baru, ilmu baru. Penemuan ilmu-ilmu baru itu karena pengembangan dari penemuan sebelumnya. Dulu yang menemukan ilmu pengetahuan itu adalah ilmuwan Muslim. Tetapi orang Islam tidak bisa menjaga, tidak bisa mengembangkan. Sehingga orang Islam tidak bisa menemukan yang baru. Nah, dulu yang menjaga, mengembangkan itu ternyata orang-orang di luar Islam. Mengembangkan temuan-temuan para ilmuwan Muslim. Wong Islam sibuk udrek-udrekan dewi-dewi. Hanya gara-gara beda pemahaman. Saat ini orang Islam masih sibuk ribut sendiri-sendiri, kunut ora kunut, memelihara jenggot atau tidak. Hanya sibuk dari dulu sampai hari ini masih sibuk urusan itu. Sedangkan yang lain mengembangkan ilmu yang dulu ditemukan oleh orang Islam. Maka sekarang tidak mengherankan jika orang di luar Islam menemukan ilmu baru, ilmu baru, ilmu baru. Nah sekarang orang Islamnya membebek, membiu, belajar matematika. Oh ada rumus baru, siapa penemunya? Ternyata bukan orang Islam. Ya dah. Oh ini ada mobil baru, siapa penemunya? Ternyata bukan orang Islam. Padahal sumbernya, dasarnya dari orang Islam semua itu. Dari ilmuwan Muslim semua. Yang salah siapa? Ya kita sebagai orang Islam. Karena tujuan utama dari belajar itu hanya mencari ilmu, dinggo ngerendahkan orang lain. Tujuan utamanya hanya belajar nanti kelak biar bisa jadi pegawai, biar bisa bergaji tinggi. Tujuannya hanya itu, maka tidak turun berkah dari Allah. Maka tujuan utama kita belajar itu lillah, sudah niat karena Allah. Ilmu yang ada pada kita, kalau kita lillah, kita akan paham ilmu itu titipan Allah sehingga tidak menyebabkan diri ini sombong. Tetapi sebaliknya, karena menyadari ilmu itu titipan Allah, maka dengan ilmu itu kita akan menjadi lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat lagi kepada Allah. Nah, tujuannya lillah sudah. Kita tidak akan bisa berbuat apapun tanpa campur tangan Allah. Sepandai apapun kita tidak akan bisa jadi orang pandai tanpa campur tangan Allah. Maka semua niatkan karena Allah, yakinkan pada diri bahwa apapun yang kita lakukan itu hanya karena Allah, bukan karena kehebatan kita. Dan belajar bagi orang Islam itu salah satu tujuan hidup, yaitu ibadah. Bagaimana belajar sekolah ini biar ada nilai ibadahnya. Maka niatkan karena Allah. Karena belajar itu termasuk salah satu aktivitas hidup. Sedangkan Allah tetapkan aktivitas hidup manusia itu adalah liya'budun, agar menghambakan diri kepadaku, pada Allah. Maka sekolahnya orang Islam itu bagaimana biar bisa ada nilai ibadahnya. Di samping sekolah mendapatkan ilmu, ada nilai kebaikan di sisi Allah, dicatat sebagai ibadah. Kalau sekolah kita sebagai orang Islam tidak ada nilai ibadahnya, apa bedanya dengan sekolahnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Orang yang di luar Islam mereka juga sekolah, tapi mereka hanya dapat ilmu, tidak dapat kebaikan di hadapan Allah. Nah, rugi kalau kita hanya dapat ilmu, tak rugi sudah. Bagaimana kita dapat ilmu namun juga dapat pahala kebaikan di sisi Allah, ada nilai ibadahnya. Kalau tidak ada nilai ibadahnya, rugi sudah. Aktivitas baik bagi orang Islam kok tidak ada nilai ibadahnya, rugi. Ya.
Ya, kalau sekarang tujuannya masih how to know, maka dirubah jadi how to be, bagaimana menjadi. Belajar kalau tujuannya hanya sebatas how to know, transfer ilmu dari tidak tahu menjadi tahu, maka dirubah menjadi how to be, bagaimana menjadi. Dengan ilmu yang Allah titipkan, kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih dekat lagi kepada Allah. Ilmunya bermanfaat dunia akhirat, bermanfaat bagi Islam, bagi umat Islam, bagi kita sendiri, keluarga dan masyarakat kita. Itu how to be. Sekolah itu bukan hanya untuk mengejar nilai, bukan hanya untuk mencari ilmu, namun membetulkan pola pikir kita. Membetulkan pola pikir kita. Banyak orang yang sekolahnya tinggi namun pola pikirnya terbalik, sehingga dengan ilmu yang Allah titipkan dia gunakan untuk menyombongkan diri. Nah, berarti dengan demikian tidak manfaat sekolahnya. Nah, kita orang Islam harus manfaat. Biar bisa manfaat, berarti ilmu itu harus bermanfaat. Bermanfaat bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Semuanya hanya mengharap ridha Allah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?